Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Diawan Ayu, mahasiswa program studi ilmu politik Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya beserta teman-teman saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah dan fenomena keterwakilan perempuan pasca kemerdekaan pada masa Orde Lama. Sebelum lanjut pada sesi penyampaian materi, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu, diantaranya Azmi Wafa Satria, Arya Damara, Dina Trisnani, Irgi Ahmad Maulana Ibrahim, Ril Belian, dan Zahara Marnanda. Keterwakilan perempuan dalam dunia politik merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk dipenuhi karena terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat perempuan ikut serta dalam dunia politik. Untuk lebih lanjut mengenai politik perempuan pada masa Orde Lama, mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan slide yang pertama, yaitu politik perempuan. Politik perempuan dalam dunia global menjadi hal yang sangat penting dalam mengencang perpolitikan negara, mengingat tugas negara dan bangsa tidak bisa dilakukan bagi kaum laki-laki. Namun perempuan juga memiliki peran strategis dalam memajukan negara. Dapat dilihat mulai dari meningkatkan jumlah kursi di parlemen untuk perempuan, isu-isu kesetaraan gender yang mengatakan bahwasanya perempuan hanya menjadi kegiatan domestik di rumah saja dan pelayan seks bagi para suami. Nah, dan berbagai hal lainnya yang berkaitan dengan feminisme. Dalam konsep Islam sendiri, perempuan dianggap sosok yang sangat mulia. Dalam kedudukannya terbukti di mana Islam telah menggariskan posisi perempuan dalam perpolitikan yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. Nah, hal tersebut penting bagi semuanya mengingat beberapa manfaat dan kewajiban yang dijalankan di antaranya. Yang pertama yaitu hak dipilih dan hak untuk memilih. Yang kedua, hak menentukan hidup yang setara dan sejahtera. Yang ketiga, hak untuk menjalankan kewajiban sebagai kaum perempuan. Yang keempat, hak dan kewajiban dalam menjadi partai dan parlemen. Yang kelima yaitu ada kewajiban dalam belajar menjadi seorang yang bijaksana, dan yang keenam yaitu kewajiban dalam derajatnya sebagai seorang perempuan. Nah, masalah-masalah inilah yang menjadi tugas bagi setiap negara yang berdaulat untuk tetap terus menjaga dan melibatkan kaum perempuan dalam semua aspek politiknya dan kesetaraan gender dengan laki-laki. Nah, ada pula beberapa alasan kodrati perempuan sering disudutkan pada keadaan yang tidak menguntungkan dan seringkali tidak mendapatkan kesempatan pada perempuan untuk membuktikan kemampuan sebagaimana layaknya kaum laki-laki. Nah, perempuan Indonesia memperjuangkan emansipasi dalam arti pembebasan diri melawan adat, kekolotan, dan keterbelakangan lainnya. Selanjutnya, keterlibatan politik perempuan sangat diperlukan bagi partai politik untuk mendapatkan dukungan dan mendapatkan simpatisan partai. Dari hal tersebut, suatu mekanisme dijalankan dari partai komunisme agar mendapatkan suara perempuan dengan cara menghadirkan organisasi untuk perempuan. Hal tersebut kemudian ditandai dengan awal hadirnya organisasi untuk perempuan atau disebut dengan Jerwani yang dibentuk komunis dalam era Orde Lama. Jerwani sendiri yaitu Gerakan Wanita Indonesia. Selanjutnya, terima kasih moderator. Selanjutnya, gender dan perjuangan politik perempuan. Wacana gender mulai ramai dibicarakan pada awal tahun 1977. Masalah atau isu gender seperti rendahnya pemahaman gender tidak hanya ditemukan di kalangan masyarakat, tetapi juga ditemukan pada level pengambil keputusan, baik lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Masalah lainnya adalah keterbatasan informasi data terpilih menurut jenis kelamin. Dengan demikian, isu gender terjadi akibat perbedaan peran, sifat biologis, penguasaan, dan akses terhadap sumber daya alam, hak dan posisi, serta kuatnya nilai sosial budaya dan patriarki yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Terkait dengan isu gender, upaya untuk mencapai kesamaan antara perempuan dan laki-laki mulai dikumandangkan pada tahun 1950 dan tahun 1960-an.
Pada 12 Juli 1963 muncul gerakan global yang dipelopori Gerakan Kaum Perempuan. Gerakan ini berhasil mendeklarasikan suatu resolusi melalui Badan Ekonomi dan Sosial PBB. Resolusi tersebut diakomodasi pemerintah Indonesia dengan dibentuknya wadah perjuangan bernama Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia. Pada tahun 1967 terbentuklah Commission on the Status of the Woman yang mulai memperhatikan secara khusus status dan isu-isu perempuan. Selanjutnya PBB menggelar konferensi yang pertama tentang perempuan pada tahun 1975 yang berlangsung di Mexico City. Tahun ini dicanangkan sebagai Tahun Internasional Perempuan. Isu perempuan pun mulai menapak panggung perhatian dunia. Pada tahun ini peran perempuan ditekankan pada Women in Development. Saya akan menjelaskan masa kemerdekaan politik gender perempuan pada masa Orde Lama. Pada masa kemerdekaan dan masa Orde Lama, gerakan perempuan terbilang cukup dinamis dan memiliki bargaining cukup tinggi. Pada periode ini, perjuangan perempuan sangat mempengaruhi oleh suasana bangsa dan negara, yakni ketika Indonesia tengah mencari-cari pola demokrasinya. Secara tidak sadar, perempuan mulai masuk ke wacana politik sebagai garis perjuangan sekalipun upaya untuk itu. Implikasi logis dari situasi bangsanya, tetapi kesadaran untuk sepenuhnya terjun ke politik justru muncul pada periode-periode akhir. Di awal kemerdekaan, kaum perempuan turut ambil bagian dalam merumuskan kemerdekaannya, karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan hak-hak hukum dan politik bagi kaum perempuan. Pada Desember tahun 1945 diadakan Kongres Perempuan di Klaten, dan pada kongres berikutnya di Solo dibentuk Kongres Wanita Indonesia sebagai perhimpunan dari semua organisasi. Perempuan yang memberi dukungan pada kemerdekaan Republik Indonesia pada periode ini, mereka turut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan dengan membuat dapur umum, seperti bahkan ikut memanggul senjata di medan gerilya. Namun tidak lupa menyuarakan hak-haknya seperti upah kerja, pendidikan, perbaikan hukum, perkawinan, dan hak-hak lainnya. Baik, itu saja yang saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Pada periode ini, poligami menjadi isu utama kaum perempuan, terlebih saat Presiden Soekarno menikah lagi pada tahun 1954. Kekuatan kaum perempuan pun terpecah, yang mendukung karena tidak mau dianggap anti-nasionalis dan anti-Soekarno, dan yang mengecam tindakan Soekarno. Persatuan kaum perempuan pecah setelah pemilu pertama tahun 1955, sebab mereka menggabungkan diri ke dalam partai politik yang masing-masing memberikan wadah bagi perempuan sebagai strategi menambah suara. Namun, ada dua organisasi perempuan yang masih berdiri, yaitu Wanita Marahen dan Gerakan Wanita Sedar, atau yang sering disebut Gerwis, yang merupakan kelanjutan dari Istri Sedar. Di era tahun 1950 sampai dengan tahun 1960, terdapat organisasi perempuan progresif, yaitu Gerakan Wanita Indonesia, atau yang sering disebut Gerwani, yang merupakan metamorfosis dari Gerakan Wanita Sedar, yang berdiri tanggal 4 Juli 1950 di Semarang, memiliki 650.000 lebih anggota pada tahun 1957. Terkait Gerwani, tak sedikit masyarakat memandang pada posisi berlawanan, tanpa melihat peranan dan kontribusinya pada negara dan hak perempuan. Oleh sebab itu, penulis memaparkan Gerwani sebagai organisasi perempuan pertama yang memberikan pandangan pada organisasi perempuan selanjutnya. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan. Eksistensi politik perempuan pasca kemerdekaan Republik Indonesia mengalami skala pola politik secara naik turun. Hal tersebut dapat dilihat dari kelembagaan atau organisasi yang dibentuk oleh perempuan. Keterlibatan pemerintah pada setiap era pemerintahan cukup mengambil peran. Bagaimana mengatur ruang politik terhadap perempuan.
Hal tersebut tergambarkan dari era pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru, kemudian berlanjut ke era reformasi. Sikap politik perempuan tentunya tidak hanya dipandang melalui organisasi saja, tetapi melainkan upaya dalam peningkatan tuntutan kebijakan mereka melalui aturan-aturan yang kontra dengan rakyat dalam dunia pengembangan masyarakat. Eksistensi politik perempuan dapat dilihat melalui dua sudut pandang politik. Sekian, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan terkait keterwakilan perempuan dalam politik pada masa Orde Lama. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.